Terima kasih teman-teman sudah klik video ini, dan jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dan di komen. Sekali lagi di subscribe ya. Halo teman-teman, selamat siang, selamat bergabung di channel saya. Di kesempatan siang ini saya akan mengulas tentang Rizkida dengan Nadia, dimana beritanya sudah heboh, apalagi ada tayangan video kalau Rizkida ini bicara duren semacam itu videonya yang saya lihat. Apakah mereka ini akan bercerai? Sebenarnya sudah pernah saya prediksi memang kalau pernikahan mereka ini tidak akan bisa bertahan lama, dikarenakan dalam prediksi itu ada simbol perceraian, ada simbol perpisahan. Namun semuanya itu tergantung dari kedua belah pihak. Kalau kedua belah pihak ini mampu menepiskan egonya masing-masing, berkomitmen pada pernikahannya, otomatis pernikahan itu bisa bertahan lama. Namun kalau dilihat dari chemistry-nya, dari Rizkida dengan Nadia ini nggak ada chemistry-nya memang. Dalam pernikahan pun mereka ini seakan kedekatan itu kurang gimana ya, kurang klik. Jadi saya lihat seperti itu. Apalagi mereka hanya sebulan berkenalan kemudian menikah, otomatis ya kurang mengetahui sifat, karakter, latar belakang, ya, terus kebiasaan dan lain sebagainya. Ini sangat vital ya dalam pernikahan. Kalau seseorang tidak mengetahui kehidupan calon pasangannya secara detail, otomatis akan keteteran dalam beradaptasi nantinya yang ini. Karena yang namanya pernikahan itu menyesuaikan dari dua keinginan untuk menjadi satu. Dan Rizky dan Nadia ini orangnya dia masih labil sebenarnya, masih gimana ya, pernikahan dini. Mereka hanya mementingkan keinginan tanpa berpikir panjang ke belakang nanti efeknya pernikahan ini seperti apa. Hanya buru senangnya, ya, buru happy-nya. Apalagi orang baru berkenalan kan baru senang-senangnya, belum ada pertengkaran yang berarti dalam pertemanan mereka, otomatis yang dia rasakan kebahagiaan dan kebahagiaan saja. Tapi ya akhirnya seperti ini kalau kita terlalu berburu-buru dalam sebuah pernikahan, apalagi usia mereka juga masih labil. Namun yang namanya usia, kedewasaan seseorang itu sebenarnya tidak ditentukan dengan usia. Sekalipun usianya sudah mencukupi umur untuk menikah, akan tetapi kalau sifatnya belum dewasa, sampai kapanpun ya sifatnya seperti itu. Jadi sudah bawaan dari lahir, di sini kita akan sulit untuk mengubahnya kecuali dari niatan seseorang tersebut. Namun sifat bawaan dari lahir itu seperti naluri ya, bisa diubah. Namun kalau terdesak kondisinya akan muncul lagi nalurinya, sifat dasarnya tadi. Jadi agak sulit untuk mengubah sifat dasar manusia. Bawaan dari lahir itu sulit sekali. Orang itu percaya kalau jodoh di tangan Tuhan. Semua yang terjadi memang atas persetujuan Tuhan. Namun di sini Tuhan memproses apa yang sudah manusia lakukan. Jadi kalau ada manusia yang memiliki nasib buruk atau manusia yang memiliki nasib baik, semuanya itu bukan atas keinginan Tuhan, tapi manusialah yang melakukan semuanya itu. Efek dari apa perbuatan manusia sendiri. Tuhan memprosesnya semuanya itu sesuai dengan perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Dan proses itu akan berbuah pada waktunya. Ini yang dinamakan hukum sebab akibat, hukum karma pala. Jadi Tuhan itu memproses apa yang sudah kita lakukan. Kalau misalnya kalian dalam sebuah perkenalan, waktu mencari pasangan, tentunya kalian harus ada pertimbangan yang masak-masak ya kan. Dilihat dari karakternya, keluarganya dan lain sebagainya. Kalau kalian ada keteledoran akan itu, kurang hati-hati dalam memilih pasangan, otomatis akibatnya juga kalian rasakan sendiri. Kalau terjadi sesuatu terhadap efek dari apa yang diperbuat, ya jangan bilang kalau perceraian itu atas kehendak Tuhan. Disinilah saya nggak sukanya manusia itu nggak mau introspeksi diri atas kesalahannya, tapi lebih mengambing hitamkan Tuhan kalau terjadi sesuatu yang kurang bagus. Saya nggak begitu nggak begitu menyukai kalau seseorang itu ketika menerima sebuah penderitaan selalu
menyalahkan Tuhan. Semuanya ini cobaan dari Tuhan. Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Bukan, Tuhan itu hanya memproses apa yang sudah kamu perbuat. Kalau kamu melakukan keteledoran, kalau melakukan kesalahan, ya otomatis hasilnya juga akan kesalahan, penderitaan yang akan dihadapi, yang akan kita peroleh. Seperti itu. Jadi saya kalau melihat pernikahan Rizky dengan Nadia ini lebih ke ranah human error. Jadi kesalahan kedua belah pihak. Saya bilang kesalahan kedua belah pihak karena andai kata si Rizky ini minta kawin cepat, tapi kalau Nadianya nggak mau, tentunya pernikahan itu tidak akan terjadi. Makanya saya bilang kesalahan kedua belah pihak. Kita saja ya berteman 1 bulan belum menjalin sebuah apa-apa, kita masih meraba-raba orang ini sifatnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, karakternya seperti apa, adakah rahasia yang disembunyikan. Kita belum bisa membuka sepenuhnya. Yang pernikahan dipersiapkan 1-2 tahun saja bisa buyar, apalagi dalam 1 bulan. Baiklah, di sini akan saya lihat untuk Nadianya saja, bagaimanakah kondisi kejiwaannya saat ini. Ini saya kode dulu ya. Jangan lupa untuk selalu subscribe, diklik tanda lonceng, di like, di komentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depannya. Kasihan ada ular dalam kehidupan Nadia. Kelancaran, laki-laki, tekanan. Ini seperti ini, artinya sebenarnya seorang anak itu enggak meminta ingin dilahirkan pada keluarga seperti apa, pada orang tua seperti apa ya. Jadi jangan menyalahkan anak kalau latar belakang anak ini kurang sesuai yang diharapkan. Ini ada simbol ular, simbol sebuah masalah, simbol keinginan dari seseorang yang untuk menyakiti, untuk menjatuhkan. Ini ya simbol ular. Dan ini ada air mancur. Kemudian air mancur ini diapit dari laki-laki dan ular. Jadi kehidupan Nadia yang harapannya bisa lancar menjadi agak mengalami sebuah kondisi yang kurang bagus, dikarenakan ada keinginan seseorang untuk menyakiti Nadia, sekalipun mungkin nggak punya keinginan ya, tapi karena keadaan seperti ini membuat orang itu tega untuk mengatakan sesuatu kepada Nadia. Kemudian di sini ada seorang laki-laki yang menghadap kelancaran Nadia. Seorang laki-laki ini bisa diartikan Rizkida, atau juga bisa diartikan sikap yang tegas dalam melangkah untuk menghadapi permasalahan ini. Ini ya. Kemudian di belakang laki-laki ini ada raja bawa pedang. Raja bawa pedang ini penguasa. Jika penduduknya macam-macam akan dikenakan hukuman karena raja ini sudah siap membawa pedang. Jadi ini sebuah kondisi yang tidak bisa dilewati oleh Nadia. Kondisi ini menghadap bintang di tengah malam, menghadap ketenangan kehidupan Nadia. Jadi untuk saat ini sebenarnya Nadia ini kasihan sekali ya. Siapa nyangka kalau pernikahannya ini sampai seperti ini. Ular ini bisa diartikan ibu kandung Nadia yang bersuara di media sosial, dan itu membuat kelancaran kehidupan Nadia menjadi terganggu. Dan di sini pada akhirnya laki-laki ini, simbol dari Rizkida, melakukan sebuah ketegasan dalam permasalahan ini. Namun ketegasan ini di belakangnya merupakan sebuah kondisi yang kurang bagus untuk Nadia. Dan kondisi ini disimbolkan raja bawa pedang, yang artinya Nadia tidak bisa berbuat apa-apa dalam keputusan Rizkida nantinya. Dan keputusan ini mau nggak mau akan membuat kehidupan yang tadinya tenang, nyaman menjadi terganggu karena kondisi
yang seperti ini. Jadi saya rasa Rizkida ini sudah mau melangkah untuk melakukan perceraian. Jadi kalau dilihat dari kartunya ke arah mempertahankan rumah tangga ini sepertinya nggak ada. Jadi Rizkida ini melangkah tegas, mungkin akan mengakhiri pernikahannya dengan Nadia. Ini ya. Jadi Nadia ini kasihan ya. Ada ibu kandungnya yang bersuara, kemudian Rizkidanya mungkin akan melakukan sebuah keputusan untuk mengakhiri pernikahannya. Jadi sangat tertekan sekali. Yang disimbolkan Raja bawa pedang ini, kehidupannya sangat tertekan sekali, namun dia tidak berkuasa untuk mengatasinya, tidak berkuasa untuk melawannya, tidak mempunyai kemampuan untuk melawan semuanya itu ya. Kasihan sekali. Kemudian akan saya ambil untuk asmara Nadia ke depannya. Seandainya dia berpisah dengan Rizky, apakah akan menemukan sosok laki-laki yang seperti diharapkan, yang bisa membahagiakan? Proses perjalanan. Ada sedikit trauma. Ada sedikit trauma ke depannya untuk Nadia ini. Mungkin dia akan lebih mementingkan karirnya daripada menjalin sebuah asmara. Karena kartunya kurang bagus ya. Ini ada simbol laki-laki berkuda. Proses perjalanan yang ditanyakan tadi kan, apakah kedepannya ada seseorang yang bisa membahagiakan Nadia? Ini ada proses perjalanan. Tentunya ada, namun untuk menerima seseorang laki-laki hadir dalam kehidupannya Nadia kembali, itu masih dipikir-pikir, masih ada keraguan untuk Nadianya. Dan ini membuat gunung batu, trauma, permasalahan yang dialami Nadia dengan Rizkida ini begitu membuat kehidupannya menjadi terpuruk ya. Apalagi ibu kandungnya juga sudah ikut campur, otomatis membuat dia terpuruk di dalam kehidupan saat ini. Hingga untuk menerima kehadiran laki-laki dalam waktu dekat sepertinya tidak. Jadi Nadia ini masih butuh waktu untuk bisa menyembuhkan luka batinnya. Di sini ada simbol tikus, asmara yang melemah. Jadi untuk sementara ini, setelah berpisah dengan Rizkida, Nadia ini lebih mengutamakan karirnya, sepertinya seperti itu. Dia kan Instagram, jadi lebih mengutamakan untuk mencari duit daripada berpikir pada laki-laki. Apalagi di sini ada petani bawa alat tajam. Ya. Jadi apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Nadia merupakan betul-betul sangat menyakiti hatinya. Seperti itu untuk tarot readingnya Nadia. Semoga saja yang terbaik untuk Nadia. Apapun yang terjadi, terima dengan ikhlas, karena itu merupakan suratan nasib. Jadi jangan disesali apa yang terjadi. Tetap semangat, tetap berjuang untuk mencari penghidupan yang lebih bagus di masa depan.